Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggotanya ada saya sendiri yaitu Cece. Halo, saya Musdalifah. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia Putri. Halo, perkenalkan nama saya Kayla Aurelia Paramita dari kelas 10-1. Nama saya Rian Febriansyah. Halo, saya Iqbar. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi sejarah. Kalau kalian penasaran apa yang akan kami bahas, langsung aja yuk kita saksikan video dari kelompok 6. Dan sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Selain itu, sejarah juga diartikan sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Mengutip dari buku Pengantar Ilmu Sejarah yang ditulis oleh Herayati, sejarah berasal dari bahasa Melayu yang menyerap kata syajarah dalam bahasa Arab yang berasal pohon keturunan asal-usul silsilah dan riwayat. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Masa lampau adalah suatu kejadian yang sudah terlewat akan tetapi belum sepenuhnya final. Kajian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang bersifat diakronik, yaitu cara kajian yang memanjang dalam waktu. Unsur terpenting dalam sejarah adalah waktu. Selain itu, konsep-konsep dasar sejarah juga mencakup waktu, ruang, manusia, perubahan, kesinambungan yang tercermin dalam pertanyaan 5W plus 1H. Jadi setelah mengetahui tentang pengertian sejarah, selanjutnya hal yang perlu Anda ketahui adalah unsur sejarah. Kajian sejarah tentu melibatkan 4 unsur penting yang menjadi kunci dari penulisan sejarah, yaitu ada manusia, ruang, waktu, dan kausalitas. Yang pertama yaitu manusia. Unsur pertama sejarah adalah manusia. Mengingat ilmu sejarah masuk dalam cabang ilmu sosial, maka dari itu ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Manusia adalah subjek sejarah dan sebagai pelaku sejarah. Tanpa manusia, sejarah tidak akan bisa diteliti. Yang kedua adalah ruang. Ruang merupakan unsur penting dalam sejarah. Ruang memberikan tempat bagi sejarah untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian sejarah, ruang ini sangat penting sebagai pembatas sebuah kajian. Ruang lingkup sejarah perlu dibatasi karena setiap tempat mempunyai sudut sejarah yang berbeda-beda. 3. Waktu. Sejarah adalah ilmu yang menggunakan cara pandang diakronik, yaitu memanjang dalam waktu. Waktu adalah unsur penting dalam sejarah. Sejarah selalu berkaitan dengan kronologi atau urutan peristiwa. Sejarah adalah ilmu mengenai aktivitas manusia yang dilihat dari sudut pandang waktu. Yang keempat, kausalitas. Unsur keempat adalah kausalitas. Sebuah peristiwa sejarah tidak akan bisa menjadi menarik jika hanya disampaikan secara deskriptif. Tulisan sejarah perlu memberikan sentuhan kausalitas terhadap fakta-fakta yang dipaparkan. Maka dari itu, dalam penelitian sejarah terdapat langkah interpretasi, yaitu penafsiran. Nah, setelah mengetahui pengertian dan unsur dari sejarah, maka berikutnya yang perlu kita ketahui adalah kegunaan dari sejarah. Mengutip dari buku yang berjudul Pengantar Sejarah yang ditulis oleh Muhammad Arif Kuntuwijoyo, ia membagikan kegunaan sejarah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu. Kegunaan pertama sejarah yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah juga ilmu yang terbuka. Sejarah adalah ilmu yang bisa ditulis oleh siapa saja. Siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan, selama ia dapat melakukan penelitian dan penulisan sejarah serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegunaan kedua adalah sejarah sebagai alat untuk mengetahui masa lampau. Sejarah hampir sama dengan cerita rakyat yang mengunggah informasi tentang masa lalu. Namun, bedanya sejarah akan mengunggah informasi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga yaitu sebagai profesi. Kegunaan ketiga adalah sejarah sebagai profesi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejarah terbuka bagi siapa saja untuk menjadi sejarawan. Hal ini membuat orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu sejarah pun bisa menulis sejarah asalkan tulisannya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat yaitu sebagai pendidikan moral. Kegunaan keempat adalah sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah menyampaikan peristiwa masa lampau dan menyajikan tokoh-tokohnya. Dari para tokoh atau pelaku sejarah itulah kita bisa mendapatkan tolak ukur tentang benar dan salah atau baik buruknya sesuatu. Dan yang terakhir yaitu sebagai pendidikan penalaran. Kegunaan kelima adalah bahwa sejarah berguna sebagai pendidikan penalaran. Sejarah adalah sebuah kajian yang sangat kompleks. Oleh karena itu, belajar sejarah tidak hanya bisa berpikir satu hal saja. Sejarah melahirkan banyak kemungkinan dan sebab yang perlu dipelajari lebih dalam. Oke guys, jadi sekian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan suatu kata, dan mohon maaf bila materi kami ada yang kurang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.